Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah mendengar tawaran mereka untuk mengambil alih desa, Han Li dengan acuh tak acuh bertanya, "Jadi, Anda ingin merebut kekuasaan?" Pria tua berwajah merah itu berbicara dengan emosi aneh yang berkedip-kedip di matanya. Itu benar, bagaimana para kultivator seperti kita bisa melayani panggilan dari mereka yang disebut tetua? Kita harus menjadi tetua desa, bukan manusia fana itu. Saya seorang kultivator pendirian yayasan. Tidak tahan dikendalikan oleh manusia selama ini. Karena kami memiliki terlalu sedikit kultivator, kami tidak berani mengambil tindakan, tetapi dengan tambahan kalian berdua, itu sangat mungkin terjadi. Han Li mengalihkan pandangannya ke ketiganya dan tanpa ekspresi berkata, "Aku tidak tertarik. Silakan kembali. Saya akan berpura-pura bahwa diskusi ini tidak pernah terjadi." Tanggapan Han Li sangat mengejutkan mereka. Pria tua berambut panjang itu kemudian memaksakan senyum dan selanjutnya berusaha membujuknya, "Apakah rekan Daois benar-benar ingin menjadi penduduk desa ini? Selama kita merebut posisi tetua di desa, kekuatan akan dibagi di antara kita, meskipun kondisinya buruk, kami dapat bertindak dengan bebas." Han Li membelai dagunya dan dengan tenang berkata, "Saya pikir Anda rekan Daois salah paham. Kami berdua tidak pernah mengatakan kami berniat tinggal di desa ini. Kami akan pergi dalam 2 hari. Dengan demikian, kata-kata Anda didasarkan pada tidak lebih dari fantasi, Nona Mei dan saya tidak akan ada hubungannya dengan masalah ini." Setelah beberapa saat terkejut, pria tua berambut panjang itu hanya bisa berkata, "Pergi. Apakah kalian berdua mencari desa lain karena kalian tidak puas dengan kondisi ini? Kalian berdua mungkin tidak tahu ini, tapi desa kami adalah salah satu desa terbaik di daerah ini. Kondisi desa lain jauh lebih buruk daripada kita." Han Li tersenyum dan dengan ringan menggelengkan kepalanya dalam diam. Pria tua bungkuk itu memasang ekspresi heran ketika dia menyadari. "Mungkinkah kalian berdua berniat mendaki Gunung Stormwind?" Han Li tersenyum dan berkata, "Ada apa? Karena kita tidak mau tinggal di sini, apakah ada yang aneh dengan keinginan untuk pergi?" Dengan ekspresi aneh di wajahnya, lelaki tua berwajah merah itu memutar-mutar janggutnya dan berkata, "Ini bukan sesuatu yang hanya aneh. Tidakkah kalian berdua menyadari bahwa Gunung Stormwind sangat berbahaya?" Han Li menatapnya dan berkata, "Meskipun saya tidak tahu banyak tentang itu, saya telah memperoleh pemahaman perkiraan dari kepala tetua." Wajah lelaki tua bungkuk itu berkerut beberapa kali sebelum dia tanpa rasa takut berkata, Apa yang dia ketahui tentang kengerian Gunung Stormwind? Dia mungkin hanya tahu dari desas-desus, tetapi rekan Taois Yun dan saya secara pribadi telah mengalami teror sebenarnya dari Gunung Stormwind. Itu bukan sesuatu yang bisa dihadapi oleh para kultivator tanpa kekuatan sihir. Binatang umbra yang sangat kuat yang mengelilingi gunung adalah hukuman mati instan jika Anda membuat mereka khawatir. Bahkan jika Anda berhasil lolos dengan beruntung, angin yin yang ganas dan kabut ilusi sangat mematikan. Tidak akan ada sedikit pun kesempatan untuk mendaki ke puncak gunung, apalagi meninggalkan alam umbra. Celah di luar angkasa hanyalah rumor karena tidak ada yang benar-benar mengujinya. Ekspresi Han Li bergerak dan dia bertanya dengan penuh minat, "Kalian berdua rekan Taois telah mendaki Gunung Stormwind. Bisakah Anda memberi tahu kami tentang itu?" Kultivator berwajah merah mengungkapkan keraguan saat dia perlahan berkata, "Tentu saja, rekan Taois Han. Kami juga ingin membicarakannya dengan harapan rekan Daois. Awalnya, rekan Daois Jin dan saya tidak mau menghabiskan sisa hidup kami di sini ketika kami baru saja tiba di alam umbra. Setelah menghabiskan 1 tahun dalam persiapan, kami berangkat ke Gunung Stormwind bersama dengan 3 rekan Taois lainnya. Bahkan sebelum kami tiba di puncak, salah satu anggota kami ditemukan oleh binatang umbra dan dimakan.
Kami semua dengan susah payah mendorong ke depan, tetapi dua dari barisan kami membeku dari angin Yin seperempat jalan ke atas gunung. Saat rekan Taois Jin dan saya membawa beberapa batu bara di tubuh kami dapat bertahan. Tetapi saat kami mendaki lebih tinggi, angin Yin menjadi semakin kuat dan kami tidak mampu mempertahankan pijakan yang stabil. Pada akhirnya, kami hanya berhasil mendaki setengah gunung sebelum terhempas dari tebing oleh angin kencang, kami bahkan belum mencapai kabut ilusi. Bertahan dengan keberuntungan belaka, kami kehilangan semua keinginan untuk terus maju dan hanya bisa kembali tanpa daya. Dan setelah kami berhasil kembali ke desa, kami terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan karena angin Yin menembus jauh ke dalam tulang kami. Setelah kami akhirnya pulih, kami benar-benar melupakan pikiran untuk mendaki Gunung Stormwind. Han Li menggosok dagunya dan bergumam termenung, itu cukup menakutkan. Orang tua itu berbicara dengan nada yang tulus, itu jauh lebih menakutkan daripada yang bisa bayangkan. Tolong, hilangkan pikiran itu dan tinggalkan usahanya. Meskipun mungkin tampak mungkin, gunung akan merenggut nyawa Anda. Selain itu, Anda masih muda. Begitu kita mencapai tujuan kita, semua otoritas di desa akan jatuh ke tanganmu. Rekan Taois, tolong jangan mencoba mengubah pikiran saya. Saya hanya akan meninggalkan harapan saya setelah secara pribadi gagal dalam upaya itu. Jika saya benar-benar tidak mampu mencapai puncak Gunung Stormwind, maka saya akan memberikan pertimbangan mendalam terhadap usulan Anda. Ketiganya agak tidak senang dengan tanggapannya dan selanjutnya berusaha membujuknya. Namun, Han Li tetap sepenuhnya bertekad. Tak berdaya, ketiganya mengalihkan pandangan mereka ke Mei Ning, tetapi dia hanya berkata, "Saya akan mengikuti keputusan Saudara Han." Tatapan mereka menjadi kosong. Untungnya, Han Li tidak menolak mereka. Jika dia berhasil selamat dari usahanya untuk mendaki gunung, mereka akan memiliki kesempatan lain untuk merekrutnya. Karena mereka tidak dapat membujuk mereka, mereka hanya bisa memaksakan senyum sebelum pergi. Setelah mereka mencapai jarak yang jauh, lelaki tua bungkuk itu dengan sungguh-sungguh bertanya, "Apakah menurutmu mereka akan mengkhianati kita?" Pria tua berambut panjang itu menggelengkan kepalanya. "Mengkhianati kami? Apa yang mereka dapatkan dari mengkhianati kita? Tentunya Anda melihat bahwa anak muda bermarga Han adalah orang yang cerdas. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh, dan wanita itu mengikutinya juga. Kami hanya bisa berharap bahwa keduanya akan menyadari kebenaran begitu mereka mendekati Gunung Stormwind dan akan kembali. Bagaimanapun, pemberontakan kita hanya memiliki peluang keberhasilan 50-50. Dengan dua lainnya, kekuatan kita akan sangat meningkat. Untungnya, anak muda Han tanpa disadari menghilangkan rintangan terbesar, Feng Tianji. Seni bela dirinya akan menimbulkan masalah yang sulit. Pria tua berwajah merah itu menganggukkan kepalanya, itu benar. Orang ini benar-benar berhati-hati dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan. Tapi untuk jaga-jaga, kita harus mengirim orang untuk memantau mereka untuk menghindari potensi kecelakaan. Saudara Yin cukup teliti, silakan lakukan. Namun, kita harus berhati-hati dan menghindari dia menemukannya. Apapun, ekspresi ragu muncul di wajah pria tua berambut panjang itu. Pria tua bungkuk itu bingung dan bertanya, "Terlepas?" Pria tua berambut panjang itu bergumam, "Ini mungkin kesalahanku, tapi aku merasa bahwa Junior Han tampaknya benar-benar yakin bahwa dia bisa pergi dari alam umbra. Dia benar-benar tidak terpengaruh ketika kami menyebutkan bahaya Gunung Stormwind. Mungkinkah dia benar-benar memiliki cara untuk mendaki ke puncak Gunung Stormwind?" Pria tua bungkuk itu menggelengkan kepalanya dan dengan ragu berkata, "Bagaimana mungkin? Angin Yin tidak dapat diatasi. Saudara Yun, saya, dan mayat beku yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gunung dapat membuktikan hal ini. Itu hanya pemikiran yang sia-sia untuk percaya bahwa seseorang benar-benar dapat melarikan diri dari tempat ini."
Iya, itu pasti tipuan mata. Setelah beberapa pemikiran, lelaki tua berambut panjang itu menyimpulkan bahwa itu benar-benar tidak mungkin dan tersenyum mengejek diri sendiri. Tetapi ketika lelaki tua berwajah merah mendengar ini, hatinya tiba-tiba bergejolak dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Ketika ketiga lelaki tua itu pergi, Han Li berbicara beberapa patah kata kepada Mei Ning dan meninggalkan ruangan. Dia pergi ke kediaman pria paruh baya yang bermarga Feng dan melihat bahwa dia benar-benar mati karena tenggorokannya dirobek oleh kumbang pemakan emas. Setelah melihat mayatnya dari kejauhan, Han Li pergi dan mulai melanjutkan pertanyaannya dengan penduduk desa tentang keadaan tanah, keberadaan desa lain dan distribusi binatang umbra. Akhirnya semua detail kecil ini dikumpulkan bersama di benaknya sebagai informasi penting untuk melarikan diri dari tanah ini, dan dia mampu menggambar peta terperinci dari deskripsi penduduk desa. Dalam 2 hari berikutnya, Han Li menyelesaikan sebagian besar persiapannya dan pergi untuk memberi tahu kepala desa bahwa mereka bermaksud mendaki Gunung Stormwind. Pria tua gemuk itu merasa bahwa ini sangat disayangkan dan mendesak Han Li untuk tetap tinggal, tetapi setelah melihat tekad Han Li yang tak tergoyahkan, dia tidak masalah. Setelah Han Li kembali ke kediaman, dia dan Mei Ning tidur sepanjang malam. Tetapi pada dini hari keesokan harinya, seseorang diam-diam mengunjungi mereka dan mengetuk pintu mereka. Ketika Han Li melihat pria tua berwajah merah itu, dia terkejut. "Rekan Taois Yun, rekan Taois Han, saya akan mempersingkat masalah. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk meninggalkan tanah ini, Anda dapat dianggap sebagai harapan terakhir saya. Jika Anda benar-benar mampu melewati bencana Gunung Stormwind, saya harap Anda dapat mengirimkan kotak ini ke Sekte Jimat Surgawi saya." Dengan ekspresi serius, dia mengeluarkan kotak kasar yang terbuat dari tulang dan menyerahkannya kepada Han Li. Han Li melirik kotak yang terbuat dari tulang, tetapi tidak bergerak untuk menerimanya. Dengan ekspresi acuh, dia bertanya, "Apa maksudmu?" Dia tidak akan menerima sebelum menyadari apa itu. Pria tua berwajah merah itu menghela nafas panjang dan berkata, "Rekan Daois tidak perlu terlalu curiga. Kotak berisi metode penyempurnaan untuk salah satu jimat pelindung sekte kami, jimat penaklukan roh. Awalnya, hanya master sekte yang bisa mempelajarinya. Saya hanya punya satu niat, saya berharap rekan Taois Han untuk memberikan metode penyempurnaan jimat atas nama saya. Saya tidak ingin jimat itu selamanya hilang dari sekte." Segera setelah itu, dia mengangkat penutup kotak untuk mengungkapkan beberapa potongan tulang yang terukir. Jejak keraguan muncul di wajah Han Li, jimat penaklukan roh. Karena hanya master sekte yang bisa belajar, maka dirimu yang terhormat pastilah master sekte jimat surgawi. Orang tua itu mengakui, "Saya dengan malu mengakui bahwa saya adalah master sekte ke-57 dari Sekte Jimat Surgawi, sebuah sekte kecil yang sekarat dari negara bagian Provinsi Awan Bunga Jin. Sangat menggelikan bahwa seorang kultivator pendirian yayasan seperti saya adalah master sekte." Ekspresi aneh muncul di wajah Han Li tapi dia segera mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia melirik lelaki tua itu dan perlahan berkata, "Jimat penaklukan roh pasti unik mengingat hanya master sekte yang bisa mempelajarinya. Rekan Taois Yun tidak takut bahwa saya akan mengetahui isinya. Selain itu, sementara saya telah mendengar nama negara Anda yang bergema, saya belum pernah ke sana sebelumnya, dan saya tidak yakin apakah kesempatan akan benar-benar muncul untuk saya kunjungi atau tidak. Dari cara saya melihatnya, bukankah Anda terlalu gegabah?" Ketika orang tua berwajah merah mendengar pertanyaan Han Li, dia tidak mengungkapkan kejutan sedikit pun, dia hanya menjawab dengan ekspresi menghargai, "Karena saya memberikan item ini kepada Anda, saya telah menerima bahwa rekan Daois Han akan mempelajari teknik penyempurnaan jimat sebagai pembayaran. Sejujurnya, saya tidak yakin apakah Anda akan tertarik mempelajarinya setelah melihatnya."
Meskipun metode penyempurnaan jimat penaklukan roh telah diturunkan dari generasi ke generasi, itu hanya disempurnakan beberapa kali oleh para pendiri. Itu hanya terus diturunkan meskipun tidak disempurnakan oleh master sekte selanjutnya. Dan karena sekte saya sendiri sudah sangat lemah, jimat ini hanya akan berfungsi sebagai mimpi sentimental saya. Adapun apakah saudara Han bisa tiba di negara jin atau tidak, itu tidak masalah. Saya hanya menemukan ketenangan pikiran bahwa ciptaan pendiri sekte tidak selamanya hilang dari dunia kultivasi. Bahkan jika metode penyempurnaan jimat benar-benar tidak mampu kembali ke sekte, itu akan cukup baik jika rekan Daois Han mewariskannya sehingga tidak hilang. Ketika saya nanti menghadapi generasi master sekte sebelumnya di dunia bawah, saya akan punya alasan. Pria tua berwajah merah itu berbicara dengan senyum pahit. Ketika Han Li mendengar ini, dia agak tercengang. Master sekte jimat surgawi hanya mencari ketenangan pikiran. Tampaknya pertukaran itu sangat berpihak pada Han Li dan dia tidak akan menderita kerugian apapun. Jika dia benar-benar tidak mampu pergi ke negara besar jin, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan kotak tulang itu. Tetapi jika dia bisa mengunjungi negara terkenal ini, maka pengiriman barang itu hanya akan membutuhkan sedikit usaha. Lebih jauh lagi, tampaknya jimat penaklukan roh adalah jimat yang agak ajaib karena sangat sulit untuk disempurnakan. Ini sangat membuat Han Li penasaran. Menurut pengalamannya yang luas, selain dari jimat yang umumnya disempurnakan dari 5 elemen, ada jimat dengan efek yang tak terduga dan luar biasa yang dikenal sebagai jimat rahasia. Jimat rahasia ini tidak sulit untuk membedakan antara 5 elemen. Selain itu, setiap sekte memiliki metode unik mereka sendiri untuk memperbaiki jimat rahasia mereka, sehingga sangat sulit bagi orang luar untuk menyalinnya. Misalnya, ketika tetua Istana Bintang hampir membunuhnya dalam serangan diam-diam dari aula surgawi, mereka telah menggunakan jimat inkarnasi. Setelah itu, mereka menggunakan jimat transportasi yang unik untuk Istana Bintang untuk melarikan diri. Tentu saja, jimat inkarnasi jauh lebih berharga daripada jimat teleportasi meskipun keduanya merupakan jimat rahasia. Setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, Han Li menerima tulang tanpa ragu-ragu lebih lanjut dan dengan sungguh-sungguh berjanji, saya hanya bisa berjanji bahwa saya akan mencoba yang terbaik. Rekan Taois Yun seharusnya tidak terlalu berharap banyak. Hehe, tidak apa-apa. Saya sudah benar-benar berterima kasih atas kata-kata saudara Han. Pria tua berwajah merah itu mengucapkan terima kasih beberapa kali. Setelah itu, dia mengobrol sebentar dengan Han Li sebelum dengan bijaksana pergi. Han Li berdiri di dekat pintu masuk gedung saat dia melihat lelaki tua itu pergi sebelum menimbang kotak tulang di tangannya. Itu ringan, sepertinya tidak ada sesuatu di dalamnya. Mei Ning, yang diam-diam berdiri di belakangnya, bertanya, ini pertama kalinya aku mendengar tentang jimat penaklukan roh ini. Mungkinkah itu benar-benar kuat? Han Li tersenyum pada Mei Ning dan berkata, aku tidak tahu, tapi menurutku itu paling tidak biasa. Segera setelah itu, dia duduk di samping meja di ruangan itu dan mulai memeriksa setiap tulang. Setelah sekilas, Han Li berteriak kaget. Apakah ada masalah dengan metode penyempurnaan jimat? Mei Ning duduk di seberang Han Li dan meliriknya dengan rasa ingin tahu. Sejak ciuman mereka menjadi agak lebih akrab satu sama lain dan kecanggungan di antara mereka telah menghilang. Tidak apa, hanya saja bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan jimat penakluk roh sungguh luar biasa. Tidak heran sekte jimat surgawi tidak berani memperbaiki jimat ini. Setelah melihat-lihat semua tulang, dia dengan santai menutup kotak tulang itu. Mei Ning dengan penasaran bertanya, materi apa yang menurut saudara Han begitu luar biasa? Han Li meraih pecahan tulang dan tersenyum, berkata, ini bahan utama tidak bisa dianggap banyak. Tapi ada satu bahan luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan batu roh, jiwa binatang iblis tahap metamorfosis.
Bukankah itu luar biasa? Jiwa binatang iblis pada tahap metamorfosis. Mei Ning tersentak kaget. Namun, ekspresi misterius Han Li saat dia menggenggam pecahan tulang benar-benar luput dari perhatiannya. Setelah beristirahat semalaman, Han Li dan Mei Ning meninggalkan desa tanpa memberitahu siapapun, yang membuat para penjaga desa heran. Han Li berdiri di atas tumpukan batu lagi saat dia menatap gurun kuning di depannya. Setelah mendapatkan posisi, Han Li dan Mei Ning menuju desa terdekat. Rencana Han Li cukup sederhana, temukan kakak laki-laki Mei Ning. Jika dia masih hidup, dia pasti akan ditemukan di desa lain, dan ketika dia ditemukan, Han Li akan membawanya dan Mei Ning ke Gunung Stormwind. Mei Ning merasa bahwa rencana ini masuk akal dan mengikuti jejaknya tanpa mengeluh. Kemudian dalam sekejap mata, keduanya menghilang ke pasir yang tak berujung. Di hamparan tanah merah darah, ada selusin pria dan wanita muda berjubah abu-abu dengan tombak tulang diam-diam memanjat gundukan tinggi dan perlahan-lahan mengelilinginya. Di puncak gundukan, ada banyak binatang hijau dengan leher pendek dan tebal yang saat ini meringkuk dalam tidur mereka. Ini adalah binatang umbra dengan nama kodok Giok Yin. Tubuh mereka kecil dan tertutup gumpalan. Sementara mereka muncul seolah-olah mereka hanya katak yang diperbesar dari dunia fana, mereka tidak memiliki racun di tubuh mereka dan merupakan salah satu dari sedikit binatang umbra yang dapat dimakan manusia. Orang-orang ini datang untuk berburu kodok Giok Yin untuk krisis kekurangan pangan desa mereka. Tindakan kelompok itu gesit dan diam. Pada saat mereka benar-benar mengelilingi mereka, kodok Giok Yin tiba-tiba membuka mata merahnya dan melihat ada manusia sekitar 100 meter jauhnya. Serang! Segera setelah itu diteriakkan, binatang itu mulai serak untuk memperingatkan, tetapi dalam sekejap mata, lebih dari selusin tombak tulang putih berkilau ditembakkan ke arah binatang itu. Itu membuat, sebagian besar kodok Giok Yin telah melompat menjauh, dan hanya 2 yang kena rentetan tombak. Namun, keduanya adalah kodok yang paling kuat dan mereka berhasil menghindar, berakhir dengan hanya goresan dari tombak. Kodok Giok Yin termasuk di antara binatang umbra yang paling lemah. Selain mampu menyemburkan beberapa suap Yin Qi, mereka memiliki beberapa serangan kuat lainnya. Namun, mereka sangat mahir menggunakan lompatan kuat mereka untuk melarikan diri dengan efektif. 2 kodok Yin Giok yang tersisa menarik napas panjang dan menyemburkan awan besar Yin Qi hitam. Setelah itu, mereka melompat 25 meter ke udara dan memecahkan pengepungan. Meskipun kelompok itu terus menggunakan tombak mereka tanpa cadangan, mereka jelas terlalu lambat, dan tidak mampu mengejar 2 kodok Giok Yin. Setelah 2 kodok Jade Yin melompat ke arah hamparan batu di kejauhan, kilatan cahaya biru menyala, membuat kedua kodok itu jatuh ke tanah dengan tenggorokan dicungkil. Darah hijau mewarnai tanah merah. Ini membuat para pemuda yang cemas melihat dengan takjub. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.